podcast, only on Continum Live. Femeline Podcast. Hai, welcome to Femeline. Hai, nama aku Aiko. Halo, nama aku Sani. Detail banget, udah biasa aja, kenapa sih jangan kayak pick me deh. Biarin deh. Hari ini sebenarnya aku baru ketemu lagi sama Sani Iya, setelah setelah berapa tahun ya? Enggak sih, enggak bertahun sih, berapa bulan aja 3 paling. bulan ya. 3 bulan. Jadi aku baru ketemu Aiko setelah 3 bulan. Cantik banget kamu hari ini, Lasa. Makasih loh. Tapi kamu lebih cantik. Enggak, kamu yang lebih cantik. Fake banget. Yaudah, emang sebenarnya cantik menurut lo gimana deh? Kalau cantik menurut gue sih lebih kayak percaya diri itu udah cukup cantik sih. Ini baru fake ya namanya, guys. Karena kayak Harus benar-benar putih kah? Harus rambut lurus kah? Lo tahu tipe cewek-cewek bihun kan? Yang sumpah gue takut dihujat. Cuman pick me. kebetulan emang ada istilahnya kan, cewek bihun tuh bukan konotasinya nggak negatif. Tapi sebenarnya positif. gue tak oke mungkin penjelasan dari lo dulu deh. Positif cewek bihun tuh, cuman kayak mungkin karena mendeskripsikan yang kayak tinggi, kurus, rambut panjang, jadi kayak putih panjang, jadi dibilangnya cewek bihun. Nah, setahu gue Betul. menurut Gue takut. pengetahuan gue, cewek bihun itu cewek yang bening kok. Karena di bihun tuh bening. Bihun apa dulu? Kalau kue tiaw, bihun yang dijadiin kue tiaw sih enggak sih? Bihun goreng enggak sih? Berarti cewek bihun tuh maksudnya intinya sama kan, yang langsing-langsing. Iya, sebenarnya yang kayak putih gitu. putih bening. Itu menurut lo yang cantik kayak gitu? Sebenarnya enggak, menurut gue enggak kayak gitu. Menurut gue pede aja, confident. Cewek cantik iya. tuh confident. Benar, Kayak dia tahu confident. dia tahu apa yang dia omongin. Terus habis itu menurut gue cantik tuh bisa terlihat dari cara dia ngomong. Itu Berarti cantik. kita masuk ke topik yang ngebicarain tentang confidence ya, berarti ya, percaya diri. Iya. Berarti kan harus merasa dirinya cantik kan? Tapi sebenarnya kalau misalkan dibilang dirinya itu cantik atau gimana, ya itu balik lagi kayak menurut gue cantik itu confidence. Tapi menurut orang lain, menurut cowok mostly ya, Nah itu gue baru mau masuk ke situ. menurut cowok mostly ya cewek itu pasti dilihatnya dari Fisik dulu. physically. Makanya cewek suka terus makeup. Iya. Karena cowok sukanya fisik. Tapi cewek makeup juga karena confident mereka. Iya, tapi lo Oke. mau dong dipuji sama cowok lo kan? Karena cowok tuh pasti ngeliatnya fisik. Cowok suka Iya. bohong karena kita suka dengerin gombalan cowok. Tapi enggak juga sih kok. Gue enggak setuju dengan itu. Karena kayak Gak usah dibahasan, gue juga bingung. Enggak, Tapi karena biasanya kayak gitu. Tapi karena menurut gue kalau misalkan bisa dibilang ya, gue ngelihatnya dari sisi confidence cewek ya. Misalkan kayak gue make up bukan karena cowok gue Oh make up iya, karena iya, diri gue iya, sendiri. Dan benar. kayak kenapa gue suka make up karena cowok gue suka ngeliat cantik. Enggak, cowok gue malah kayak jujur ya ini Sukanya natural kan, lo nggak natural. make up. Kebanyakan tuh cowok emang sukanya natural. Maksudnya emang Padahal, natural iya. cantik Iya, gitu kan. natural cantik, natural perawatan, perawatan, ya natural kan? treatmentnya yang mahal itulah benar-benar. itu natural tuh. Gue setuju, karena kayak kita aja sebenarnya stylenya beda kan. Kayak gue tuh cantik menurut gue kalau pakai baju ini, pakai baju Iya, itu segala macam. betul. Tapi yang mau gue tanya ini, mumpung lo punya cowok gak sih? Punya. Kan? Punya. Kalau lo misalnya udah ngerasa diri lo cantik, tapi sebenarnya cowok lo tuh tipenya bukan kayak lo. Nah itu sih, Lo itu- bakal ngubah ini nggak? tuh salah satu nightmare gue. Menurut lo gini, denger ya guys, denger ya fans. Ini menurut kalian gimana nih? Lo udah ngerasa cantik nih, tapi ternyata cowok lo ternyata waktu pacaran sama lo mungkin kayak itu nggak dapat tipenya. oh dia baik, kayaknya dia yang cocok buat gue deh. Tapi sebenarnya beauty standarnya dia tuh bukan Bullshit itu banget. gitu. Malah Itu lo gimana? Lo bakal ngerubah diri lo nggak? Enggak juga sih, lebih kayak gue udah terserah lah apa adanya aja, kayak suka-suka, lebih kayak gue nyaman gue nyaman gue Nggak aja. bisa. Enggak sih, mungkin karena gue mendapatkan cowok yang menerima gue apa adanya. Tapi Masya ya, Allah. Masya Allah, alhamdulillah ya Allah, gue takut ntar pick me, ntar apa, udah. Enggak, gue lebih kayak ini sih kok, yang jadi nightmare bagi kita itu adalah dimana saat ternyata, lu tau kan cewek itu sangat amat overthinking. Iya. Dimana kayak ternyata beauty standard yang cowok lo inginkan itu bukan ada di diri lo kan. Iya. Terus habis itu akhirnya dia nyari si tipe cewek yang beauty standard dia di Iya. si tipe A ini, Iya. tapi nggak dapet nih, dapatnya malah ya udahlah adanya lo, ya udah lo aja. Iya kan? Itu, Karena itu. lo baik, karena ujung-ujungnya yang Ternyata gue cari karena- pasti karena cewek yang keibuan. Iya kan? Nah, itu gimana? Gue juga bingung sampai sekarang. Menurut kalian gimana fans? Kalian setuju Iya. nggak sama apa yang kita omongin? Coba drop Karena komen cewek-cewek kalian. tuh pasti insecure di situ. Kita udah ngerasa cantik, ternyata kayak kayak menurut dia yang cantik tuh yang kayak gini deh. Iya, tapi di satu sisi gue kayak
ya udah kalau misalkan menurut lo emang kayak gitu ya lo harus setidaknya ya lo dukung gue lah, support gue buat menjadi cantiknya seperti itu. At least maksudnya kayak lo jangan cuma ngomong doang kayak kamu bagusan pakai baju ini deh, kayak ngapain lo nyuruh gue ngatur-ngatur baju gue, ya at least lo beliin gue baju lah. Kalau misalkan lo suka ngeliat gue pakai baju itu ya lo beliin gue baju. Ada yang ketawa. Oh, jadi lo suka dibeliin baju. Bukan gini, maksud gue kayak kalau misalkan lo pengen ngatur, kalau misalkan lo pengen ngatur ya lo provide. Ya, donatur boleh ngatur. Donatur boleh ngatur. Sebenarnya kalau menurut gue enggak sih, asik. Kita beda ya berarti ya. Kita beda, tapi iya di donaturin emang enak, jujur emang enak. Cuman kalau menurut lo emang enggak harus setipe yang kayak dia bilang cantik, ya menurut gue nggak usah. Ya sebenarnya nggak apa-apa, karena juga biar lo balik lagi untuk gak insecure, menurut gue lo pasti tahu lah kelebihan lo di mana, ya lo lebihin di situ aja. Jadi misalnya once dia simpelnya dia suka rambut yang lurus gitu, terus rambut gue keriting, ya gue rawat aja rambut keriting gue, jadi orang bisa ngeliat gue kayak oh dia cantik soalnya rambutnya keriting, terawat, bagus kayak model gitu. Jadi nggak bisa dibandingin. Walaupun di rumahnya gue juga overthinking gitu. Iya, gue tetap overthinking, tapi kayak balik lagi ya, lo harus dapat cowok yang emang menerima lo apa adanya sih. Lo nggak bisa bener-bener kayak mematokin standar tuh cowok tuh di lo. Kalau misalkan lo emang bener-bener nggak cocok, ya ngapain dilanjutin, kayak lo yang ada bikin lo sakit hati, overthinking karena kayak cowok gue pengennya gue begini tapi gue nggak bisa, ya lo nggak bisa menerima itu, ya udah nggak usah, mendingan udahin aja nggak sih daripada. Quotes of the day itu udah bawel banget ya. Udah berapa kali ngadepin cowok yang kayak gitu, San? Udah berapa ya? Udah berapa kali, kayaknya sering banget. Makanya sebenarnya kayak gue lebih kayak banyak banget nih cowok yang, maksudnya kayak gue ketemu cowok lah yang emang dia tuh bener-bener matokin beauty standar mereka gitu. Tapi kayak lo matokin beauty standar tapi kayak lo gak nge-support gue. Maksud gue kayak gue udah di sisi capek, kayak ternyata gue cocoknya sama lo apa segala macam, tapi tiba-tiba ada satu sisi beauty standar yang lo patokin ke gue dan ternyata gue gak cocok, ya ngapain gitu. Ya intinya kayak gitu, misalkan harus kayak berdamai sama itu duluan di awal gak sih menurut gue? Iya itu juga. Gue soalnya dari awal kayak gitu. Apalagi kita kalau misalnya punya pacar gitu ya, awalnya kan dari temenan, jadi pasti udah tahu kan sebenarnya tipe ceweknya dia kayak gimana. Jadi dan juga bakal cocok juga gak sih sama lo kayak gimana. Oh ya udah, dia tipenya sebenarnya kayak gini, tapi ya udah deh nggak apa-apa. Iya jadi lo kalau misalkan lo bakal gimana kok? Lo bakal tinggalin tuh cowok kah? Kalau misalkan tetap tuh cowok ngarepin beauty standarnya dia di lo tuh, lo bakal gimana? Gue sih selama dia nggak memuji-muji cewek lain dengan tipe yang itu, lebih yang kayak maksudnya dia lebih muji cewek lain daripada gue gitu, enggak sih. Gue nggak mau. Pokoknya kalau misalnya lo muji ya boleh, intinya gitu. Tapi ya gue juga dipuji juga lah, masa gue nggak dipuji, enak aja. Misalkan gini, lo nanya nih ke cowok lo kayak cantikan aku atau Syifa Haju gitu kan, kayak gue realistis sih. Gue realistis sih. Lo berharap dia jawab apa sih? Apa cantikan aku atau Devina Karamoy? Kayak lo berharap dia jawab apa? Gue udah tahu jawaban lo soalnya. Pasti cantikan aku dong gitu. Enggak juga sih, lebih kayak gue tahu jawaban dia pasti apa. Iya, tapi gue kayak nggak berharap itu lah. Kita jangan sebutkan lah jawabannya apa. Kebetulan karena bahas zodiak nih dikit ya. Kebetulan karena zodiak. BTW ya, si Aiko ini adalah Mrs. Zodiak. Kita panggil Madam Zodiak ya. Dia benar-benar zodiak. Karena kan Sagittarius tuh mulutnya agak gitu kan, agak binatang sedikit kan. Benar. Jadi kalau misalnya kayak cewek yang itu cantik deh misalnya, atau enggak dia lebih cantik daripada kamu, emang kalau aku cantiknya segitu aku mau sama kamu, gue pasti bakal balik. Buat cowok-cowok notes ya, jangan deketin Aiko kalau misalnya mental kalian belum siap. Kalau mental kalian belum siap ya, untungnya kan sekarang gue punyanya baik kan, ngerti gitu bener. Juga. Zodiaknya apa? Virgo. Batu banget ya. Ya udahlah. Kan mulut kita pedes, nggak apa-apa. Iya benar. Mungkin dia mau ngalah ya dengan lo ya. Mungkin dengan mulut pedes lo itu. Kalau lo gimana seorang Pisces yang drama? Gue cukup kalau menghadapi berbagai. Kayak kamu kurang deh. Atau nggak gini, misalnya lo udah lama banget nih dandan gitu, menurut lo udah cakep banget. Terus habis itu pas masuk mobil truk gitu, kamu dandan ya? Kok kayak nggak kayak biasanya? Kayak pokoknya mengasih impresi kayak kok dandanan lo gini. Lo gimana? Wah, gue jujur gue pernah mengalami itu ya. Gue pernah banget. Ini lebih ke gue abis entah gue abis take konten, entah gue abis kondangan. Jadi kayak emang gue tuh bener-bener over makeup aja menurut gue dibandingkan gue biasanya. Yang tadinya gue terlalu santai dengan diri gue, terus habis itu gue mau pergi, ya udahlah biar gue nggak usah hapus atau segala macam gue gitu. Pas gue masuk mobil, gue buka tuh tiba kayak kamu mau siapa kemana? Ya gitu. Siapa ya? Kayak tapi kan kita balik lagi ya ke self confident, dan gue kayak dengan pedenya kayak aku
aku siapa ya? Kamu siapa ya? Gak bisa, pokoknya cowok-cowok tuh gak bisa ngatain kita tuh gak bisa. Pasti ke counter, gak bisa. Tolong gak bisa, karena kita di sini tuh udah ke-build ya confidence-nya. Jadi kayak mungkin karena gue juga udah lama sama cowok gue, jadi kayak udah amat lah, udah bodo amat, udah kayak gitu, udah biasa aja gitu. Maksudnya kayak dengan hal insecurity itu udah enggak. Tapi yang bikin insecure itu biasa dari anak kecil kok. Jujur, iya. Gue pernah banget dibikin kayak kakak kok jerawatan. Gue mau nangis kok saat itu juga, gue mau nangis. Itu apa? Merah-merah. Enggak, kalau gue simple deh, kalau jerawatan ya udahlah, mungkin semua cewek kalau jerawatan lagi insecure gitu oke. Gue cuman gini, misalnya gue lagi waktu itu gue pakai cuman celana jeans sama kaos gitu, terus gue ketemu ponakan gue yang ya cuman sekali 2 kali lah ketemu gitu. Tante mau kerja di mana? Menurut gue belum tante. Gue masih kecil, gila lo manggil gue tante gitu. Tapi wajar lah, kan lu kan tantenya dia. Walaupun emang sebenarnya tante di benak kita tuh kayak tante. Gak mau, gue masih kecil. Ya gue sih kalau misalkan gue lebih mungkin bisa dibilang bukan tante sih, lebih kayak auntie. Itu tante. Tapi ya tetap aja auntie itu lebih. Itu tante, setuju gak sih kalau misalnya auntie itu lebih kayak ya udah lo lebih kayak kakak gitu ya, belum lebih nikah kakak gitu kayak ya. auntie gitu, Iya rich sih. auntie, pretty auntie. Tapi itu termasuk beauty standard gue juga sih, kayak gue harus terlihat muda. Makanya gue sebenarnya gue suka banget kayak ngelihat cewek pakai outfit yang office look yang gitu. Tapi gue ngerasa kayak gue langsung, di gue itu langsung tua banget. 3 tahun 4 tahun lebih tua. Jadi gue lebih milih kayak ya udah casual aja atau enggak. Apalagi kalau misalkan lo cuman ganti lipstick yang bener-bener beda shade aja. Misalkan kayak gue biasa pakai pink kan, bener-bener kayak pink, soft pink gitu. Terus tiba-tiba gue ganti agak sedikit ke orange, ke coral tuh langsung wow, look gue tuh langsung kayak tante gitu kan. Wow, bukan tante lagi, kayak umur kamu udah suaminya di mana gitu, kok sendiri jalannya. Yang tadinya gue ditanya kamu SMA di mana, sekarang tuh gue langsung ditanya kayak kamu udah nikah belum, kayak gitu. Iya bener, berarti kita sama ya. Harus terlihat lebih muda. Beauty standarnya simpel sebenarnya ya. Terlihat lebih muda. Terus dimana semua cewek pasti mau kelihatan lebih muda. Betul, habis itu dan kayak lebih ke self confidence sih. Kayak beauty standard itu mungkin bisa dibilang balik lagi ya, kalau misalkan beauty standard itu mungkin orang-orang ngeliatnya fisik, tapi kayak menurut gue perempuan kita harus nge-build confidence sih buat ngenendang beauty standard orang-orang itu. Sebenarnya karena confidence kita sendiri itu yang bikin kita tuh merasa nyaman dengan kecantikan kita. Orang juga jadinya respect ya. Iya, karena menurut gue semua perempuan itu cantik. Perempuan itu nggak ada yang jelek. Perempuan itu cantik. Jadi buat anak kecil yang waktu itu gue temuin bilang, kak kok jerawatan jelek, gue bener-bener dibilang gitu kayak. Gue walaupun gue mau nangis ya saat itu juga untuk kayak mental yang sekarang mental menurut gue kayak iya gue jerawatan bisa. Sekarang gue tetap cantik kok, apalagi gue gak jerawatan. Iya, tapi sekarang gue udah kayak lagi hormon, lagi pengen mens kan, bisa bilang kayak gitu. Cuman anak kecil kan gak ngerti gitu. Tapi kayak banyak orang juga yang ngerasa ya lo emang jelek aja, terus habis itu yang cantik tetap diterima. Privilege ya jadinya. Jadi privilege gitu. Lebih kayak kalau misalkan artis-artis ya, banyak artis di luar sana mereka itu rela mau sampai sekurus apapun, mau sampai yang bener-bener ya ampun, gue ngeliatnya juga kasihan, lu nggak makan, lu nggak apa, karena kayak demi beauty privilege itu. Tapi katanya mereka juga kebutuhan kamera dan lain-lain sih ya. Apalagi kalau mereka ngebawa brand dan segala macam, mungkin ada standarnya juga kan. Betul. Apalagi kayak kita sekarang di kamera, gue nggak tahu ini kita terlihat lebar atau tidak, kayak gue angle kita perempuan pasti tetap nyari angle ya kan, tetap nyari confidence-nya mereka lagi, karena kayak beauty privilege itu sendiri. Cuman kalau menurut gue, misalnya nih, kalau kita udah pede banget, tapi lo pernah ngerasain gak sih kayak misalnya lo udah pakai baju rapi banget nih, terus tiba-tiba ada temen lo baru datang, effortnya nggak ada sama sekali, kayak maksudnya nggak dandan yang gimana-gimana, tapi lo tahu aja dia lebih cantik gitu, dan orang tuh langsung kayak iya dari mana? Gue tahu sih. Gitu. Lo langsung dicuekin. Gue tahu sih kayak privilege orang cantik tuh real. Bener-bener, apalagi pernah kayak ngerasain gak tuh lo? Apalagi kayak ngeliatnya gini, kayak gue udah bener-bener kayak effort banget di baju gue apa segala macam, ternyata yang terlihat lebih luxury, lebih mewah, lebih old money tuh dia yang dengan bajunya dia yang simple banget. Karena emang beauty privilege kayak mukanya mau udah kelihatan muka orang kaya, muka orang cantik, kayak lu ngerti gak sih, kayak gak punya beban gitu ya, tiap minggu yoga, pilates gitu kan, kita mah apa ya kan? Betul, namanya juga generasi sandwich ya. Kalau menurut lo bukan cara menyaingi sih, cara lo bukan supaya imbang juga, paham gak sih maksud gue? Kayak misalnya dia lagi tersorot banget nih sama orang-orang, biar lo tetap tersorot juga, lo gimana biasanya? Kalau misalkan gue mungkin lebih tersorot lagi, kayak gue lebih
gue sebenarnya nggak gimana sih ya, gue lebih ke bodo amat kalau gue sendiri. Berarti ya gue gak mau kalah orang ya? Enggak bercanda. Pick me, #pick me. Enggak beneran. Gue kalau dia cantik gue muji cantik juga pasti. Gue pasti bakal bilang cantik sih. Gue tahu diri, kalau nggak gue kayak gue nggak pick me sumpah. Tapi lu nggak fake kan? Kita biasa fake bareng. Tapi ya at least kalau misalkan foto ya kita nggak kelihatan gembel aja. Kan diedit kan? Iya benar. Yang penting ada filter. Iya dicerahin. Lightingnya ya kan. Tapi nggak tirus-tirus gitu enggak. Kata siapa kok lo nggak tahu ya. Mungkin orang-orang di luar sana saat ini bisa bukan orang luar sana sih. Banyak cewek sekarang yang sudah bisa membedakan mana muka filter dan muka enggak filter. Bisa sih. Lo bisa? Kan kita ngejudge bareng biasanya. Kalau ini tips ya, karena kita mau ngasih tahu sejahat itu beauty standard ya, sampai kalau gue paling tahu tuh mana muka cewek yang dikecilin. Jadi kadang mereka lupa, aduh ini gibah banget ya. Kadang mereka lupa, misalnya badannya kayak oh yaudah deh, nggak usah terlalu dikecilin ntar kelihatan. Tapi kepalanya dikecilin, jadi kepala sama tangannya hampir sama. Gue takut. Iya kan? Iya benar. Tapi yang paling lucu lagi adalah mereka itu lupa kalau misalkan saat lo pengen pakai filter, ya lo harus komitmen di semua kamera lo harus pakai filter. Iya. Jangan tiba-tiba gini. Lo pokoknya cantik banget nih feeds lo, Instagram lo cantik banget dari A sampai Z, feeds pertama sampai akhir tuh udah wow itu. Pokoknya filternya sampai akhirnya orang nge-mention story, nge-tag muka lo. Lah kok beda? Iya. Ini siapa? Sumpah kita mendukung mana? kok. Lo yang mana? Kita mendukung kalian pakai filter karena kita juga pakai filter. Kita ngedit foto dan segala macam. Karena kan buat bikin lebih cantik kenapa enggak kan? Cuman harus komit, sumpah. Ini sebenarnya bukan nyalahin ya, tapi maksud gue kayak ini tips aja buat kalian. Lu harus komit, di tag-kan orang lain tuh lu juga harus di filter. Gue tuh kadang sampai kayak gue mau ngingetin, ini tuh kelihatan, tapi gue takut dikira jahat gitu loh. Maksudnya gue cuma pengen ngingetin karena kita baik. Kalau gue yang lihat gak apa-apa, kalau cowok yang ngelihat, kalau orang lain yang ngelihat yang nggak kenal kan first impression lo jadi jelek kan. Iya. Apalagi kalian jangan sampai kena judge orang-orang di luar sana ya. Kita cuma ngasih tahu aja. Kalau berkali-kali udah bukan ngasih tahu sih. Gue sendiri masih suka pakai filter. Masa di TikTok pakai filter. Kalau misalkan di story Instagram pakai filter. Tapi kayak dari gue sendiri, aduh pick me banget ya gue. Dari gue kayak kadang tuh gue juga nggak pakai filter, ya udah gitu. Maksud gue kayak gue komit aja. Tapi kalau misalkan ada teman gue yang selalu pakai filter, gue kasih tahu nih. Ya kan Sani udah cantik dasarnya. Enggak bercanda ya fans. Aduh, gimmick deh. Tapi kalau misalkan menurut lo ya, kan tadi kan itu kan menurut orang lain ya. Lo itu jelek apa segala macam gitu. Tapi kalau misalkan menurut lo kecantikan dari versi diri lo sendiri itu apa sih? Gue tahu kelebihan gue apa dan kekurangan gue apa, terus makin cantik lagi kekurangan gue jadiin kelebihan gue. Iya gak sih? Kayak misalkan respect, tolong di give a plus ya di bawah ya, di drop komennya. Karena jujur kayak misalnya gue tuh suka nonton aduh gue takut dibilang pick me lagi. Enggak, pokoknya tadi kita tuh sebenarnya ketakutan pertama kita tuh takut dibilang pick me. Cuman intinya gini, gue tuh suka sama cewek-cewek tuh yang mukanya pertama eksotis. Mungkin yang eksotis tuh di luar udah banyak lah ya, yang kayak yang penting mungkin yang utama tuh misalnya kulitnya nggak terang, yang gitu-gitu. Itu gue suka. Padahal kalau di sekolah coba deh, sesimpel di sekolah, nggak usah di tempat kuliah ada yang umum. Kalau lo ngelihat ada yang kulitnya gelap, terus habis itu ada yang belang-belang, ada yang aneh kulitnya, pasti kan langsung kayak kelihatan hitam, irang-irang kan gitu. Lo dulu kayak gitu ya? Gue dikatain gitu, soalnya gue dikatain gitu. Karena maksudnya kayak kita kan dulu berenang ya, maksudnya berenang pas kecil tuh berenang kan, terus kayak dikatain lah hitam, irang apa kayak. Sekarang gue Iya. Kalau dulu gue dikatain monyet. Karena bulu gue banyak. Gue dibilangin 5 menit telat lahir gue jadi anak monyet. Parah banget ya. Tapi gue bangga nih bulu gue banyak. Katanya cewek bulu banyak manis. Gue punya fun fact cewek bulu banyak tapi nanti aja ya. Manis. Nanti aja. After ini aja ya. Manis, gue manis kan? Iya manis. Oke. Kalau misalkan dari diri gue sendiri ya kok. Kecantikan dari diri gue sendiri. Lebih ke lo pedenya apa? Ya. Itu kalau gue tuh bener-bener confidence karena kayak mungkin gue udah capek overthinking tentang kecantikan apa segala macam. Tapi kayak di zaman ataupun era ini ya makin banyak cewek-cewek yang emang mereka tuh ngasih tahu nih kalau misalkan gue bangga dengan kulit gue bangga dengan rambut gue dan kayak gue makin karena hal itu gue jadi pede dengan diri gue sendiri.
Kalau misalkan dulu misalkan di era ini nggak ada yang kayak gitu, mungkin gue bakal tetap matoknya beauty standard itu. Gue bakal tetap ngikutin beauty privilege itu. Dan gak ada habisnya kan. Dan gak ada habisnya. Yeah. Tapi kayak thanks to cewek-cewek di luar sana, femmes yang di luar sana yang sudah empowering woman banget ya, duluan ngasih ini bener. Motivasi untuk kita untuk selalu percaya diri dengan kulit kita, rambut kita, dan juga muka kita. Gak perlu jadi orang lain lah ya. Gak perlu jadi orang lain. Kalau misalkan kita suka makeup ya kita, ya lo tau gak sih yang TikTok itu, ya lo suka makeup ya lo makeup, lo pakai suka filter ya pakai filter aja, lo suka apa lo. Yang menurut lo cantik ya udah gitu. Itu aja. Ya maksudnya kayak kita gak perlu dengerin orang lain lagi. Gak usah dengerin terlalu banyak yang kayak ih kok kurusan, kok maghrib, kok apa. Iya itulah. Enggak. Udah deh. Kenapa ada yang ketawa ya? Gue ya ampun deh stop deh dengan kayak gitu. Kita balik lagi ke self confident kita karena harus percaya diri. Bikin kita misalnya kayak gue lebih suka cewek eksotis. Kenapa gue bisa ngelihat ada cewek yang kulitnya gelap? Karena di luar sana ada cewek yang pede dengan kulit gelap ya gitu. Kenapa kita nggak pede juga? Misalnya gue pede rambut gue biasa aja lagi. Misalnya rambut gue keriting gitu ya, anggap aja. Ya udah gue pede di luar sana, gue pamerin rambut gue yang bagus, yang keriting segala macam, pasti nanti cewek keriting di luar sana bakal keinspirasi sama gue gitu loh. Jadi kayak udah banggain aja apa yang lo punya gitu. Dan kalau misalkan emang lo nggak pede dengan rambut lo yang keriting itu, lo pengen catok ya udah catok aja. Iya catok aja. Kalau emang lo suka catok aja. Itu balik lagi ke confidence lo. Kalau misalkan emang confidence kayak gitu ya udah nggak apa-apa, asal itu tidak membuat diri lo itu terbebani. Yang penting lo pede dilihat orang-orang, ya udah gitu. Kalau orang nggak suka, karena gue hidupnya simple juga ya. Kalau nggak suka ya nggak usah lihat. Cuman kan balik lagi ya, itu menurut lo gimana? Balik lagi ke beauty standar pasti dan ada orang yang kayak ih rambutnya itu. kok gitu. Iya itu lagi, apalagi kalau misalkan di kantor-kantor ya lo pasti bakal kayak kok kamu gitu kok gitu. Abis itu biasanya dilihat kayak di kantor tuh CV-nya dilihat rapih kah, cantik kah, apa segala macam kayak. Ya udah yang penting sekarang mungkin makin sekarang itu era makin pintar juga udah ya kita makin mementingkan kepintaran. Terus habis mementingkan juga sekolah mungkin ya. Maksudnya gimana sih kita effort kita untuk kita mencapai hal itu? Nggak melulu soal fisik lah ya. Yes, nggak melulu soal fisik. Yang penting kita ada effortnya. Jadi semangat FM, semangat. Kalau kalian cantik, kita semua cantik. Nggak gitu dong, itu aneh. Kalau kalian cantik, ya kalian emang cantik udah, nggak usah pakai tapi. Ih keren banget ya gue. So fams, thank you for watching. Buat kalian pengen keep up terus dengan Girls Thing or Girls Talk or Chit Chat kita, follow dulu ya sama program kita yang sangat-sangat fresh ini. Ada di sini, Femeline. Jangan lupa subscribe dan juga follow untuk sosial media kita di Instagram ada Femeline. Kalau misalnya mau tanya-tanya atau mungkin mau nyaranin topik nextnya boleh komen, drop di komen ya, atau mungkin ke Instagram kita DM atau follow langsung Instagram promosi kita. Follow Pokoknya Instagram kita juga boleh. Cek aja di sosial media Femeline. Di sini nih, pokoknya di sini nih. Tandai. So see you next video.